Shalom Bapak-Bapak sekalian, selamat bertemu kembali pada pelajaran 6 Triwulan 2 tahun 2021 Sekolah Minggu Dewasa Pria Gereja Baptis Indonesia Cibubur. Sebelum mulai pelajaran ini, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, mengucap syukur bila pada kesempatan hari ini kami dapat bersekutu bersama dengan teman-teman kami dalam rangka mengikuti pelajaran ke-6 Sekolah Minggu Dewasa Pria Cibubur. Berkati kami semua agar kami dapat menangkap kehendak Tuhan dalam pelajaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar dengan judul Keluarga yang Mempersiapkan Generasi Muda. Perikop yang diambil sebagai dasar pelajaran 6 ini adalah Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai dengan 15 dan Amsal pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4. Saya berharap seperti biasa sebelum meneruskan di video ini Bapak-bapak sekalian membaca lebih dahulu perikop yang tercantum di layar. Bapak sekalian, tujuan pelajaran kali ini adalah bahwa kita semua mengerti bahwa mempelajari firman Tuhan itu sangat berguna untuk karakter building bagi siapa saja. Membangun perilaku, membangun karakter, sikap moral dan perilaku yang bertanggung jawab. Yang kedua, kita semua mengetahui bahwa generasi muda perlu dibekali dengan iman dan kerohanian yang tangguh dan berkualitas. Dalam kehidupan kita pernah mendengar pasti bahwa anak adalah titipan Tuhan. Titipan Tuhan yang sangat didambakan oleh sepasang kekasih yang baru membina keluarga atau membina rumah tangga. Ketika sudah dihadirkan anak tersebut, sebagai orang tua kita atau mereka sangat berharap anak mereka akan menjadi anak yang baik, anak yang mempunyai karakter yang kuat. Kemudian harapan itu secara tidak tertulis memberikan tanggung jawab berat kepada para orang tua untuk menjadikannya nyata. Karena mendidik anak-anak sehingga kelak akan punya karakter yang kuat, karakter yang baik, tidaklah mudah. Tanggung jawab itu dapat dilakukan melalui pendidikan. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai keluarga Kristen, tentu kita memahami kewajiban kita untuk menaati perintah Tuhan. Karena itulah yang diajarkan kepada kita. Nah, khusus dalam upaya merealisasikan harapan kita sebagai orang tua, Tuhan juga memberikan pedoman dalam kita mendidik anak. Itulah perintah-perintah Tuhan kepada kita semua dan kita wajib menaatinya. Itulah sebabnya Tuhan mempercayakan anak-anak kepada ayah dan ibunya untuk dibesarkan dan dibina. Orang tua harus memperlengkapi anak supaya siap menjalani kehidupan, menang dalam pergaulan, dan bermoral dalam perilaku, dan takut akan Tuhan dalam semua aktivitas kehidupannya. Dalam dunia pendidikan, Bapak-bapak sekalian, ahli pendidikan pada masa kini mengatakan bahwa anak-anak akan menjadi lengkap, berkarakter baik di dalam pertumbuhan kepribadiannya, dan pada ujungnya mereka harus menguasai 5 kemampuan, yaitu kemampuan kognitif, kemampuan untuk menguasai ilmu pengetahuan, knowledge yang harus mereka pahami. Yang kedua, kemampuan psikomotorik,
kemampuan yang dikaitkan dengan masalah keterampilan melakukan sesuatu. Yang ketiga adalah keterampilan atau kemampuan afektif. Bagaimana dia bisa mengejawantahkan, merealisasikan karakter-karakter yang baik di dalam kehidupannya, etika dan moral yang baik di dalam kehidupannya, sehingga akan dapat menjadi teladan bagi orang-orang di lingkungannya. Kemudian yang keempat adalah memiliki kecerdasan spiritual, kecerdasan yang berkaitan dengan hubungan antara pribadinya dengan Tuhan Allahnya. Yang kelima adalah kecerdasan emosional, bagaimana dia mampu mengendalikan emosinya di dalam kehidupan sehari-hari menghadapi semua tantangan yang harus dia hadapi. Bapak-bapak sekalian, dalam bagian pertama ini membangun iman dan kerohanian, orang tua dalam menyiapkan anak-anaknya untuk menjadi orang dewasa yang berkarakter baik harus dapat menyeimbangkan kelima kemampuan di atas agar tidak pincang. Karena kalau tidak seimbang akan terjadi hal-hal yang di luar dugaan kita. Banyak sekali contoh di dalam kehidupan nyata yang menjadi contoh dari ketidakseimbangan itu. Orang yang sangat cerdas tetapi tidak mempunyai hati nurani dan sebaliknya dan lain sebagainya. Apabila keseimbangan tercapai, maka harapan kita sebagai orang tua pada anak juga akan tercapai. Bapak sekalian, di dalam pengembangan iman dan kerohanian seseorang itu tidak akan bisa terjadi dalam atau tidak dapat dilakukan secara instan, tetapi melalui proses pendidikan sejak usia dini sampai dewasa, baik melalui pendidikan formal maupun informal. Kalau kita kembali kepada perikop kita, mari kita baca Ulangan pasal 6 ayat 6 dan 7 seperti yang ada di layar kita pada saat ini. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, apabila engkau bangun. Dari Ulangan pasal 6 dan ayat 6 dan 7 ini kita dapat menangkap bahwa sebagai orang tua harus memberi atau mengajari anak-anaknya berkaitan dengan iman dan kerohanian ini tidak mengenal waktu. Kapanpun pada kesempatan manfaatkan itu untuk sarana mengajarkan kepada anak-anak dengan harapan seperti yang tertulis pada 1 Timotius pasal 4 ayat 12 sebagai berikut. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Itu adalah pesan Paulus kepada Timotius pada anak rohania. Tetapi bagi kita ini satu hal yang perlu kita tangkap. Kita harus mengajarkan iman dan kerohanian kepada anak-anak kita setiap waktu, sepanjang waktu, sehingga meskipun dia masih muda akan menjadi contoh di lingkungannya. Berkaitan dengan berbagai hal yang disebutkan tadi, perkataanmu, perbuatanmu, tingkah lakumu, kasihmu, kesucianmu, kesetiaanmu. Sehingga anak ini diharapkan memiliki karakter yang disebutkan di dalam disinggung oleh Paulus ketika dia menasehati Timotius pada ayat di atas. Sehingga dalam mendidik anak
Kita sebagai orang tua diharapkan memiliki kapasitas atau kemampuan Paulus seperti yang dimiliki oleh Paulus, menjadikan anak-anak kita seperti yang dimaksud di dalam ayat di atas. Dengan harapan, dengan mendidik atau membangun iman dan kerohaniannya, maka anak-anak kita akan menjadi pemuda teladan, pemuda yang dapat dipakai sebagai contoh oleh lingkungannya berkaitan dengan karakter-karakter yang sudah saya sebutkan di atas tadi. Bapak-bapak sekalian, bagian yang kedua, kita juga ditugasi untuk menanamkan etika dan moralitas. Satu sisi yang lain berkaitan dengan pengajaran kepada anak-anak untuk menyiapkan mereka menjadi orang-orang yang berkarakter luar biasa. Masalahnya pada era sekarang ini, ketika dinamika kehidupan bergerak sangat cepat, telah terjadi perbedaan paradigma, kesenjangan paradigma kalau boleh katakan. Jaraknya makin hari makin lebar berkaitan dengan paradigma generasi tua, generasi kita, generasi saya, bahkan mungkin generasi bapak-bapak muda yang sekarang juga sudah memiliki anak-anak yang harus dididik dengan anak-anaknya. Kalau kita mungkin paradigma kita dengan cucu-cucu kita. Budaya instan sedang melanda kaum muda sekarang ini, bersamaan dengan pesatnya paham materialisme dan konsumerisme. Lingkungan yang demikian akan mudah membuat anak-anak tergelincir dalam paham-paham di atas. Apabila tidak memiliki etika dan moral yang kuat, mereka akan mudah jatuh. Apalagi ditambah dengan berkembang pesatnya lingkungan teknologi dan informasi yang membuat dunia tidak ada batasnya. Yang saya maksud di sini, sekarang kita akan mengetahui apa yang terjadi di belahan dunia lain yang jaraknya beribu-ribu kilometer. Dalam hitungan detik kita pun bisa memahaminya, bisa tahu, bisa bahkan mengikuti siaran langsung secara mudah, tinggal klik dari gadget yang kita miliki, baik itu HP maupun komputer. Dan kita sebagai orang-orang generasi yang sudah lebih dahulu artinya lahir lebih dahulu dari anak-anak kita, mengalami situasi yang seperti saya ungkapkan tadi, mempunyai paradigma yang boleh dikatakan sangat tua dibandingkan dengan kecepatan kemajuan teknologi itu pada saat sekarang ini. Melihat lingkungan yang demikian merupakan tantangan yang sangat berat bagi orang tua yang berparadigma lama dengan paradigma para pemuda, anak-anak kita yang disebut sebagai milenial, anak-anak milenial. Berat karena harus menjaga sedapat mungkin anak-anak tidak terjerat dan terjerumus dalam pergaulan yang buruk, karena mereka memiliki kemampuan atau pengendalian yang tidak maksimal. Satu yang sangat kontradiktif. Godaannya sangat banyak, tetapi pengendalian dirinya sangat rendah. Sehingga hal itu mengkhawatirkan orang tua. Ditambah orang tua yang mempunyai latar belakang paradigma yang jauh tertinggal dibanding dinamika teknologi informasi atau lingkungan yang terjadi pada saat ini. Meski demikian, meski situasinya kalau boleh saya katakan tidak terlalu menguntungkan kita sebagai orang tua, tetapi kita tetap harus berusaha keras untuk melaksanakan tanggung jawab menjaga anak-anak kita dengan menggunakan berbagai metode dan kesempatan, metode dan dalam berbagai kesempatan, terutama dalam hal upaya menanamkan nilai-nilai moral dan etika seperti kejujuran,
kesalehan, kekudusan, kesetiaan, kepatuhan, sopan santun dan semacamnya yang tadi juga sebagian sudah disebut di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Sehingga kalau kita berhasil mengajarkan ini kepada anak-anak kita akan memiliki harapan yang besar bahwa mereka kelak pada saatnya memiliki karakter yang kuat sehingga dapat menjadi contoh di dalam lingkungannya. Di dalam menanamkan etika dan moralitas ini kita perlu melihat pasal 4 dari Amsal, yaitu ayat 1 sampai dengan 4 sebagai perikop kita. Mari kita baca bersama-sama. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Bagi orang tua seperti kita, ayat ini memberikan inspirasi yang sungguh luar biasa kepada kita. Ketika kita berperan sebagai orang tua yang bertanggung jawab memperhatikan anak-anaknya, maka kita harus memperhatikan mereka dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, jangan pernah putus, jangan pernah berhenti, maksud saya, memberi nasihat yang berguna kepada mereka. Yang kedua, memberi teladan dalam perkataan dan perbuatan. Ini sangat-sangat penting, apalagi dengan tadi perbedaan paradigma yang luar biasa. Sekarang anak-anak sudah tidak malu-malu lagi bertanya, kenapa Bapak boleh saya enggak? Jadi jangan harus berhati-hati. Maksud dari teladan dalam perkataan dan perbuatan itu, apa yang kita katakan kepada mereka itu juga harus kita lakukan. Misalnya kita melarang dia merokok, tetapi di depan mereka kita merokok, menikmatinya dengan luar biasa. Akan terjadi pertanyaan yang muncul, kenapa saya nggak boleh ngerokok padahal Bapak melakukannya? Yang keempat, yang ketiga, menegur jika anak membuat kesalahan. Sayang boleh sayang, menegur tetap harus jalan. Ketika anak-anak sudah melewati batas yang kita anggap sebagai hal yang baik dan tidak. Yang keempat, mendorong dan memotivasi anak untuk maju. Suatu saat ketika anak mengalami down, mengalami kesedihan, mengalami ketidakpuasan, kecewa, orang tua harus mampu menjadi temannya untuk bisa membangkitkan semangatnya lagi di dalam mereka menghadapi tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Kemudian memberi sanksi yang terukur. Kita tahu Tuhan juga tidak pernah tidak menghukum umat Israel yang melakukan kesalahan. Kita harus mencontoh apa yang Tuhan lakukan. Kita sayang sekali kepada anak kita, tetapi kalau dia sudah melakukan kesalahan dan harus diberi peringatan, kita tidak boleh ragu-ragu berkaitan dengan hal tersebut, menghukum anak kita. Baik, Bapak, itu adalah bagian yang kedua. Sekarang bagian yang ketiga, rangkuman dari apa yang terjadi ayat bagian 1 dan bagian 2. Saya menganggap ini sebagai bagian terakhir dari pembahasan kita kali ini, dan kita ditugasi untuk mempersiapkan pemuda idaman. Kalau kita berhasil mempersiapkan anak kita dengan membangun iman dan rohani dan membangun etika dan moralnya sehingga mempunyai karakteristik positif yang sangat baik sangat kita rindukan, maka kita akan membentuk pemuda idaman. Proses pembentukan atau pendidikan yang harus dilakukan oleh yang dialami oleh anak-anak adalah
harus kita pahami bahwa pendidik anak-anak ketika bertumbuh adalah pertama-tama orang tua. Umur emas anak itu selalu dekat dengan orang tua, umur 0 sampai 5 tahun. Itu adalah tugas orang tua untuk menyiapkan fondasi karakter yang harus dimilikinya. Kemudian ketika anak ini sudah mulai mengenal atau sesuai usianya sudah harus sekolah, maka pendidik yang kedua akan melibatkan sekolah, di mana dia akan bergaul dengan gurunya, bergaul dengan lingkungan baru di sekolah bersama teman-temannya dan lain sebagainya. Di antara kedua itu, antara orang tua dan sekolah, muncul lingkungan yang di dalamnya termasuk institusi persekutuan gereja seperti yang kita miliki. Tuhan sangat mempercayai orang tua sebagai pihak pertama yang harus mendidik anak-anak. Dan itu hal yang tidak bisa kita pungkiri, dan kita merasakan itu satu hal yang baik dan harus kita laksanakan. Gereja sebagai lembaga rohani memiliki peran penting untuk pembinaan anak-anak yang bertumbuh menjadi remaja dan pemuda. Gereja dapat memenuhi kebutuhan anak kebutuhan yang diperlukan oleh anak-anak, tetapi tidak dapat diisi oleh orang tua dan sekolah, yaitu pendidikan agama Kristen, pendidikan yang mengajarkan mengenalkan Tuhan sebagai bagian dari kehidupan masing-masing anak tersebut. Jadi banyak sekali topik yang bisa dibahas di dalam bagian ketiga ini, tetapi sebagai ujungnya kita hanya ingin memberitahukan bahwa oleh karena itu orang tua harus mendukung program gereja yang berkaitan dengan pembinaan remaja dan pemuda, dan memotivasi anak kita untuk ikut berperan serta di dalam berbagai kegiatan gereja. Ingat Bapak, tidak semua kita mampu untuk menjelaskan secara baik dan detail mengenai hubungan antara anak-anak secara pribadi dengan Tuhan. Kadang-kadang kita tidak bisa menjelaskan karena kita memang tidak punya waktu. Sebelum subuh sudah berangkat meninggalkan rumah, pulang sudah malam, anak-anak bahkan sudah tidur. Kita punya waktu yang sangat sedikit untuk membina kerohanian mereka, dan kita perlu percaya kepada gereja dengan program-program yang berkaitan dengan anak-anak dan remaja dan pemuda. Itu tiga bagian yang perlu kita pelajari, yang sudah kita pelajari pada kesempatan ini, dan saya berharap kita paham betul bagaimana tugas orang tua seperti kita, kakek-kakek dan ayah-ayah yang di dalam kelas ini, untuk mampu mempersiapkan generasi penerus, cucu-cucu kita, anak-anak kita, untuk menjadi pemuda yang mempunyai karakter yang kuat sebagai anak-anak Tuhan. Kesimpulan yang perlu kita catat pada kesempatan ini, yang pertama, kita harus memahami bahwa Allah adalah milik semua generasi. Jangan hanya karena kita sudah merasa sudah tua, mudah mengenal Allah dengan baik, kita tidak mau sharing dengan anak, dengan cucu kita, sehingga mereka tidak mengenal Tuhan. Satu langkah yang menurut saya akan kita sesali kalau kita sampai menunjukkan hal itu. Kita harus menjadi kakek, menjadi ayah yang baik, supaya anak-anak kita, baik laki-laki ataupun perempuan, akan mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Orang tua bertanggung jawab mempersiapkan anak-anak sebagai generasi penerus yang dapat menjadi manusia yang memiliki kehidupan yang benar dan berkenan di hadapan Allah. Dan itu hanya bisa kalau mereka mempunyai karakter yang kuat seperti yang sudah disebut di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 tadi.
Dalam proses pendidikannya, orang tua bersama dengan sekolah dan gereja harus bekerja sama untuk dapat melampaui pengaruh lingkungan yang sangat sulit untuk dikendalikan. Saya bisa membayangkan betapa sulitnya sekarang mendidik anak-anak. Lebih sulit menurut saya dibandingkan ketika saya mendidik anak saya atau ketika orang tua saya mendidik saya. Jadi, Bapak-bapak sekalian, itulah kira-kira kesempatan yang kita peroleh untuk memahami mengenai kehendak Tuhan di dalam kita mempersiapkan generasi penerus kita. Dan sebagai penutup, kita lihat Amsal pasal 22 ayat 6 yang mengatakan sebagai berikut. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tak akan menyimpang daripada jalan, tidak akan menyimpang dari pada jalan itu. Yang dimaksud dengan jalan itu adalah jalan yang dikehendaki Tuhan, karena mereka memiliki karakter-karakter yang sudah kita kita bangun sejak dia masih kecil sampai dengan dewasa. Bapak-bapak sekalian, sebagai diskusi dan penerapan ada 3 hal yang perlu kita catat bersama. Pertama, apakah bapak-bapak sekalian sudah membuat diri bapak menjadi teladan bagi anak cucu untuk pertumbuhan dalam kerohanian? Maksud saya seperti disebut di dalam pasal 4 ayat 1 dan 4 Amsal tadi, kita harus memberi teladan dalam perkataan dan perbuatan. Bagaimana bapak-bapak mendidik cucu-cucu atau anak-anak dengan membandingkan apa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Sudah bisakah itu menjadi alat untuk mendidik mereka? Yang kedua, bahaya moral apa yang mengancam generasi muda saat ini? Saya kira ini diskusi sangat mudah bapak-bapak bisa merasakan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, dengan pola asuh yang sekarang Bapak terapkan, sudah tepatkah menurut Bapak sekalian menjadikan yang akan bisa menjadikan anak-anak memiliki kerohanian yang unggul? Saya berharap ini bisa kita diskusikan di WA grup kita, sehingga kita akan dapat berbicara lebih bebas dan lebih leluasa lagi, sehingga kita akan mendapatkan wawasan yang lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak sekalian, sehingga kita akan memiliki wawasan yang baru dalam kehidupan kita untuk menjadi guru untuk anak-anak dan cucu kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup dengan berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk belajar bagaimana Tuhan memberikan petunjuk kepada kami untuk kami mempersiapkan anak-anak kami menjadi anak-anak yang memiliki karakter yang baik di dalam kehidupan mereka. Tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus untuk tetap mampu menjadi sarana Tuhan untuk membangun karakter anak-anak kami itu. Dan secara pribadi kelak mereka akan mengenal Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak sekalian, terima kasih. Shalom. Sampai ketemu pada pelajaran yang ke-7. Tuhan Yesus memberkati.